dalam video ini kita akan membahas tentang korupsi di Indonesia, yaitu pandangan Islam dan SDG 16 untuk pulihkan 56 triliun rupiah. Tema ini terkait tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan institut yang kuat untuk membentuk lembaga yang adil, akuntabel, dan transparan. Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Menurut Indonesian Corruption Watch, kerugian dalam setahun bisa mencapai 56,7 triliun, hingga anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan bangunan berkurang. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah. Dalam pendidikan agama Islam, korupsi sangat dilarang karena mengambil hak orang lain dan melanggar keadilan. Oleh karena itu, kita semua harus menjauhi korupsi. Al-Quran jelas melarang segala bentuk korupsi. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 188, لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. surat An-Nisa ayat 29. Allah melarang mengambil harta orang lain termasuk suap dan penyalahgunaan jabatan. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. Nabi juga mengingatkan bahwa setiap amanah akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, korupsi bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, akan tetapi juga dosa besar yang merusak masyarakat dan menghancurkan nilai kejujuran. SDG 16 membantu membentuk masyarakat yang adil, damai, dan membentuk institusi yang kuat. Tetapi korupsi menghambat semuanya. Dalam Islam, kejujuran, keadilan, dan amanah adalah sikap dasar kepemimpinan. Sehingga siapapun yang memegang wewenang harus transparan. Di kampus, anti korupsi bisa dimulai dengan hal kecil seperti menolak titip absen dan menolak suap nilai. Mahasiswa berperan penting dengan menolak suap, mendukung lembaga anti korupsi, dan mendukung upaya pengembalian kerugian negara. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk melawan korupsi? Pertama, mahasiswa membuat komunitas bergenerasi berintegritas yang mengedukasikan tentang bahayanya korupsi. Kedua, sekolah dan masyarakat perlu menerapkan kebijakan transparansi dan menyediakan tempat pelapor pelanggaran. Gimana sih caranya mencegah korupsi? Yaitu dengan penerapan 9 nilai anti korupsi dan 5 prinsip anti korupsi. Ketiga, nilai-nilai Islam harus tanamkan sejak dini agar generasi muda tumbuh dengan sikap yang jujur, amanah, dan takut kepada Allah supaya mencegah perilaku korup. Dapat disimpulkan, korupsi jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat menghambat tercapainya SDG 16. Untuk memulihkan kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah, diperlukan lembaga yang bersih dan masyarakat yang berintegritas. Semoga kita generasi muda menjadi pelopor budaya anti korupsi dimanapun kita berada.